Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar Special Series ke-66 yang menjadi pembuka rangkaian program inspiratif di awal bulan Mei 2025. Perkenalkan, saya Aldi Hoirul Anwar yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Webinar pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountant ICMA Indonesia. Tema webinar pagi ini adalah Integrating Performance Management, Driving Strategy, People, and Results. Topik yang relevan dengan tantangan terkini. Saat ini, membangun dan mempersiapkan kapabilitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam meraih kesuksesan strategis organisasi di tengah dinamika perubahan yang cepat. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah dengan menciptakan kesiapan human capital secara sistematis, adaptif, dan juga berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas Integrating Performance Management, Driving Strategy, People, and Results. Merupakan sebuah pendekatan terintegrasi yang mengaitkan strategi organisasi dengan kinerja individu dan tim, demi menghasilkan output yang terstruktur, serta mendorong penciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Inisiatif ini bukan hanya soal pengukuran, tapi juga menjelaskan tujuan, optimalisasi potensi, dan juga menumbuhkan budaya berprestasi dalam organisasi. Sebelum memulai webinar spesial series ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dan juga menyapa pembicara yang akan membagikan pengetahuan pada webinar kali ini. Selamat pagi Pak Rido dan juga Pak Andri. Pagi, pagi. Baik, Pagi. baik. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Aldi, bagaimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah baik juga. Kepada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk dapat on cam agar sesi webinar hari ini berlangsung interaktif. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kepada pembicara Bapak Rizkian. Kepada Bapak Rido, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang eh, nampaknya semangat ya di pagi hari ini karena kita kemarin habis libur gitu ya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Guru. Eh, ya, di pagi hari ini kita mengawali dengan mengikuti webinar yang diadakan oleh FB yang ke-66 begitu ya. Saya juga mengucapkan selamat bergabung di webinar kali ini. Dan kali ini kita akan membahas terkait integrating performance management, driving strategy, people, and result. Nah, ini merupakan pembahasan yang sangat menarik begitu ya Bapak Ibu, karena saat ini kita hidup berada di era yang penuh dinamika, baik dari sisi bisnis maupun dari politik juga. Gitu. Nah, di tingkat global Bapak Ibu, atau bahkan di tingkat nasional juga ya, banyak perusahaan yang menghadapi tekanan karena belum berhasil dalam menyelesaikan strategi dengan realita yang terjadi di lapangan seperti itu. Misalnya salah satunya dengan holdingisasi di BUMN, kemudian juga ada terkait dengan isu efisiensi dan juga sehingga di sini banyak perusahaan itu dituntut untuk berlari lebih cepat, namun dengan sumber daya yang terbatas bahkan sama seperti sebelumnya begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini pertanyaannya bukan lagi sekedar apa strategi kita, kemudian bagaimana memastikan strategi itu benar-benar dijalankan di lapangan dan bisa dirasakan dampaknya seperti itu ya. Nah, di sisi lain kita juga melihat banyak perusahaan mulai sadar bahwa kinerja bukan hanya soal angka laporan keuangan, bukan hanya yang tercatat gitu ya, tapi juga soal kualitas SDM. Apakah mereka sudah mengikat gitu ya, apa mereka memahami prioritas organisasi dan apakah mereka ini siap untuk menghadapi perubahan di masa depan gitu. Nah, disinilah pentingnya kita akan membahas terkait dengan performance management Bapak Ibu, terutama performance management yang terintegrasi gitu ya, bukan hanya alat ukur, tetapi juga
alat untuk menyelaraskan strategi, menggerakkan SDM, dan juga mendorong hasil yang relevan. Singkatnya Bapak Ibu, terkait dengan performance management ini adalah sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem atau proses yang berkelanjutan yang digunakan organisasi untuk merencanakan harapan dan tujuan kinerja, kemudian juga digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan, kemudian juga digunakan untuk memberikan umpan balik atau feedback ya, kemudian juga digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja individu, tim hingga perusahaan. Nah, ini gambaran besar yang akan kita bahas pada webinar kali ini seperti itu. Kemudian mungkin ke slide berikutnya. Ya, baik, terima kasih. Di slide ini kita akan membahas ya pentingnya alignment atau penyelarasan antara people, informasi, dan juga strategi untuk mencapai eksekutif excellence dalam organisasi atau perusahaan. Nah, ini menarik ya. Biasanya kita membahas tentang excellence ini, biasanya kita membahas tentang operational excellence, kemudian juga service excellence, kemudian commercial excellence. Gitu. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan execution excellence gitu Bapak Ibu. Nah, secara garis besarnya ya terdapat setidaknya ada tiga masalah utama yang sering dihadapi perusahaan dalam mencapai eksekusi strategi yang efektif ini. Nah, pertama seperti yang ada di layar Bapak Ibu ya, strategi yang terputus dari operasional. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika strategi dirancang di level direksi, namun tidak diterjemahkan menjadi program kerja yang nyata di level departemen atau unit operasional. Nah, biasanya di sini mengakibatkan SDM atau karyawan ini tidak tahu bagaimana mereka bisa berkontribusi ke arah strategis perusahaan, sehingga akan menyebabkan yang namanya eksekusi yang tidak konsisten atau tidak berjalan dengan sesuai rencana begitu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu juga ada permasalahan terkait informasi yang tidak relevan atau tidak terstruktur gitu. Nah, biasanya hal ini terjadi ketika saat pengambilan keputusan ya sering dilakukan tanpa data yang akurat gitu. Sehingga data yang didapatkan tidak relevan dan juga tidak terkini, tidak update gitu ya. Sehingga dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang berbasis asumsi sehingga tidak memiliki dasar yang kuat. Itu permasalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, eh, tenaga kerja yang belum siap menghadapi perubahan strategis. Nah, ini menarik ya. Karena terkadang transformasi strategis ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Karena apa? Karena SDM tidak disiapkan dengan pelatihan atau bahkan tidak terlibat ya dalam sosialisasi budaya kerja perusahaan. Contohnya ketika sebuah perusahaan logistik ya ingin mengadopsi sistem ERP untuk mengintegrasikan semua proses bisnisnya, namun pada karyawan yang berada di lapangan gitu ya tidak pernah diberikan pelatihan atau tidak memiliki sertifikasi begitu terkait pengelolaan ERP sendiri begitu. Sehingga ini dapat menyebabkan apa namanya resistensi ya atau gesekan pada perusahaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika suatu perusahaan akan melakukan sebuah transformasi begitu ya. Khususnya jika ingin terhindar dari permasalahan di atas, tidak permasalahan di atas, maka membutuhkan performance management yang baik. Nah, ini topik utama yang akan kita bahas ya. Maka dalam performance management sendiri dibagi menjadi ada dua dimensi Bapak Ibu yang saling melengkapi dan saling berhubungan gitu ya. Yaitu yang pertama ada human performance management dan juga corporate performance management. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu terkait dengan human performance management ya. Ini kurang lebih akan membahas tentang mengatur pekerjaan, sistem, kinerja SDM, dan juga memberikan manfaat kepada SDM. Gitu. Contohnya, ketika suatu perusahaan menerapkan KPI per individu yang selaras dengan tujuan unit ya, dan perusahaan sehingga karyawan akan termotivasi karena tahu peran dan kontribusi sebagai sehingga karyawan akan mengetahui peran dan kontribusinya masing-masing terhadap perusahaan. Ini terkait dengan human performance. Kemudian jika kita membahas tentang corporate performance ya Bapak Ibu, ini membahas tentang analitik, kemudian tools yang akan digunakan, kemudian juga berbicara tentang sistem, metodologi, seputar keuangan, rasional, dan juga strategi perusahaan. Contohnya mungkin di sini
ketika sebuah perusahaan ya, ketika sebuah perusahaan menetapkan BSD atau yang mungkin kita sering dengar balance scorecard gitu ya, untuk 4 perspektif, diantaranya ada finansial, kemudian ada customer, ada internal proses bisnis ya, kemudian ada learning and growth, kemudian setiap unit atau bisnis ini mempunyai cascading Bapak Ibu, mempunyai turunan dari KPI yang terintegrasi kepada corporate strategy map. Maka hasil yang didapatkan adalah target jangka panjang perusahaan menjadi lebih terukur dan terkendali seperti itu. Itu gambaran dari corporate performance management. Kemudian selanjutnya dari tabel yang di bawah ya Bapak Ibu, bahwasanya human performance management ini yang berfokus pada individu dan tim dengan konstruksi utama berupa motivasi dan juga kompetensi dengan langkah strategis mencangkup coaching, appraisal, dan juga pengembangan kapabilitas. Kemudian jika dilihat dari corporate performance management, ini memiliki cakupan di seluruh organisasi dengan fokus pada penciptaan nilai, efisiensi, dan juga hasil yang terukur. Kemudian untuk alat yang terakhir yang digunakan biasanya ada BSD, kemudian ada business intelligence, pengendalian keuangan, dan juga activity based costing for management. Nah, ini mungkin jika kita ibaratkan gitu ya, bahwasanya human performance management ini seperti ibarat kata kita mengatur agar mesin-mesin di dalam pabrik itu bekerja optimal dan tidak keluar dari jalurnya. Sementara jika kita membahas tentang corporate performance, ini adalah bagaimana kita mengelola keseluruhan pabrik gitu. Dari bahan baku, proses, output, sampai dengan kualitas. Nah, dua sistem ini Bapak Ibu harus berjalan dengan selaras ya. Jika ingin perusahaan kita benar-benar mencapai tujuan perusahaan. Dengan sinergi dari dua dimensi ini, harapannya perusahaan dapat mendorong kinerja yang terintegrasi dan berkelanjutan dari tingkat individu hingga korporasi secara keseluruhan. Itu sedikit gambaran sebagai topik utama gitu ya. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik. Kemudian dalam manajemen strategi Bapak Ibu pada slide ini ya, pengukuran tanpa adanya performance management yang baik itu merupakan sesuatu yang beresiko atau sangat berbahaya Bapak Ibu. Artinya, jika kita hanya mengukur kinerja tanpa memahami konteks dan juga tanpa menindaklanjuti atau tanpa mengaitkan dengan tujuan strategis, maka pengukuran itu akan menghambat transformasi dan juga menghambat proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus mampu mengubah pengukuran menjadi tools yang bermanfaat. Dalam konteks BSD, pengukuran itu seharusnya digunakan sebagai yang pertama, alat untuk mengukur kinerja secara objektif, bukan sebagai hukuman. Nah, ini artinya jika karyawan tidak mencapai target gitu ya, maka di situ ada peran dari HRD, ada peran dari HRD untuk memberikan pelatihan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang semestinya dilakukan kedua adalah sistem penghargaan yang mendorong pencapaian dan motivasi bagi SDM. Artinya di sini ketika karyawan yang berhasil memenuhi atau melampaui target, maka akan mendapatkan bonus insentif. Kemudian yang poin ketiga, scorecard untuk pembelajaran dan pertumbuhan, ya, seperti learning and growth ya. Bukan hanya laporan dan juga angka. Nah, ini misalnya ketika kita memiliki target customer satisfaction index gitu ya, harapannya tidak hanya digunakan sebatas evaluasi atau tidak hanya tertulis di KPI, namun juga baiknya dilakukan analisis root cause dan juga perbaikan SOP layanan jika itu diperlukan. Artinya di sini tidak hanya digunakan sebagai evaluasi, tapi ketika memang hasilnya kurang memuaskan gitu ya, dapat dilakukan analisis lebih lanjut, salah satunya dengan root cause analisis. Kemudian selanjutnya ada sebagai alat antisipatif ya untuk menganalisis kejadian-kejadian di masa depan dan bersiap-siap ya, memiliki ancang-ancang untuk menghadapi risiko. Contohnya, misal kita ambil dari perusahaan oil and gas gitu ya, yang memiliki indikator mungkin salah satunya potensi kebocoran pipa. Nah,
Harapannya jika indikator tersebut mulai naik atau sering terjadi kebocoran pipa gitu ya, harapannya tim dapat langsung menyusun mitigasi dan juga langkah antisipasi seperti inspeksi rutin ataupun juga peningkatan pelatihan keamanan. Kemudian di poin selanjutnya sebagai alat komunikasi strategis untuk menyampaikan prioritas dan apa yang penting bagi organisasi. Nah, di sini alat komunikasi sedikit berbeda dari biasanya, karena yang dimaksud alat komunikasi di sini adalah pengukuran yang dilakukan perusahaan sehingga karyawan dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi prioritas perusahaan sehingga semua unit bisnis dapat bekerja dalam arah yang sama. Nah, itu terkait dengan apa namanya pengukuran ya yang seharusnya dapat digunakan dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya apa sih hubungan ya? Apa hubungan atau keterkaitan antara pengukuran measurement pada performance management dengan PSG? Nah, dapat kita lihat dalam piramida di sebelah kanan, kita melihat bahwasannya eh, paling atas ya dimulai dari visi. Artinya visi ini sebagai arah jangka panjang organisasi atau perusahaan. Nah, jika kita pelajari di dalam visi ini memiliki kaidah yaitu SMART, disingkat SMART. Ya. Artinya visi itu harus spesifik, kemudian harus dapat diukur, kemudian juga dapat achieve, dapat dicapai, kemudian relevan dan juga memiliki time zone. Ini bicara terkait dengan visi. Kemudian dari visi tersebut tentu akan diterjemahkan ke dalam misi, yaitu bagaimana kita mencapai uh, tujuan dari visi tersebut. Nah, biasanya ketika kita membahas tentang misi, itu ada kerangka teori, David and David ya, Bapak Ibu, yang mungkin sudah dijelaskan di webinar sebelumnya. Di antaranya ada customer, ada produk, ada market, ada teknologi, survival, growth, profitability, kemudian ada filosofi apa yang terkandung, konsepnya bagaimana, kemudian public image-nya seperti apa, employee, dan juga biasanya ada tambahan terkait dengan aspek sustainability seperti itu. Kemudian dari misi tersebut, alangkah baiknya dilandasi dengan nilai-nilai perusahaan. Mungkin di sini yang secara umum kita tahu tentang core value BUMN ya, yaitu akhlak sudah umum. Kemudian dari nilai perusahaan tadi dapat dipecah menjadi strategi atau tema strategis. Nah, ini yang biasanya ada di dalam PSG ya, Bapak Ibu. Di situ juga dilihat keterkaitan antara empat perspektif PSG. Kemudian dari tema strategis diturunkan menjadi objektif atau tujuan-tujuan strategis. Kemudian dari tujuan tersebut, langkah terakhir ya, akan dijadikan dalam bentuk paling operasional, yaitu membahas tentang bagaimana pengukurannya, kemudian bagaimana targetnya, kemudian siapa PIC-nya, dan bagaimana inisiatifnya. Nah, dari sini dapat menjawab bahwasannya pengukuran ini juga berkaitan dengan piramida yang ada di sisi kanan Bapak Ibu ya, berkaitan dengan visi, misi, kemudian dilandasi dengan corporate value, kemudian juga dipecah lagi menjadi nilai produksi, dipecah menjadi strategi, kemudian diturunkan menjadi tujuan strategis, dan yang terakhir ke dalam bentuk paling operasional yaitu dilihat bagaimana ukurannya, target seperti apa, PIC-nya siapa, dan juga inisiatif strategisnya seperti apa. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang penting ya dalam perencanaan strategis. Ini membahas bagaimana kita menyusun objektif, kemudian bagaimana kita mengukur, dan juga menetapkan target yang kita ambil ya. Salah satu contohnya di sini pada industri logistik seperti itu. Nah, pada langkah yang pertama, Bapak Ibu, di sini ada tema strategis ya. Pertama kita mulai dari tema strategis. Pada contoh ini tema strategisnya adalah maritime maritime logistik operation are predictive and cost efficient. Artinya bahwasanya kegiatan logistik maritim itu diarahkan untuk menjadi prediktif atau bisa diantisipasi sejak awal dan efisiensi dari segi biaya.
Ini mungkin analogi yang bisa kita gunakan adalah kita bayangkan bahwasanya logistik sebagai sistem pengiriman barang antar pulau, jika kita bisa memprediksi kapan kapal itu sampai di pelabuhan dan bagaimana pelabuhan bisa menerima kapal tersebut, maka kita bisa menghindari yang namanya keterlambatan dan juga bisa menghindari biaya tambahan yang terjadi. Ini dari tujuan awal. Kemudian kita membahas tentang objektif tujuan strategis perusahaan. Di sini yaitu delays in container delivery are to productive vessel and port coordination. Nah, di sini istilah vessel Bapak Ibu dalam industri logistik ini merupakan kapal ya, khususnya kapal besar yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Namun di sini analoginya adalah seperti mengatur jadwal antar jemput uh, anak sekolah begitu ya katakanlah. Kalau kita tidak ada koordinasi antara orang tua dengan pihak penjemput, maka pasti akan terjadi keterlambatan. Nah, di sini bagaimana agar kapal yang akan bersandar di pelabuhan itu tidak terjadi keterlambatan. Itu merupakan tujuan. Kemudian dari segi pengukuran kinerja ya, tujuan ini tidak akan bermakna kalau tidak bisa diukur. Maka kita buat indikator atau alat pengukurnya. Nah, di sini indikator yang pertama adalah percent of shipment with arrival time variance less than kurang lebih 12 hours from kita ya. Singkat data, targetnya lebih dari 90%. Nah, di sini artinya jika kita ingin memastikan bahwasanya mayoritas pengiriman datang sesuai dengan jadwal atau maksimal hanya selisih 12 jam. Itu apa namanya indikator yang pertama. Dan indikator yang kedua adalah ini menunjukkan bahwa kita ingin meningkatkan digitalisasi dan efisiensi dalam penjadwalan waktu di pelabuhan ketika padat. Nah, di sini mungkin apa namanya cukup menggambarkan gitu ya dari slide yang ada di layar Bapak Ibu. Di sini juga dijelaskan tentang objektif, kemudian bagaimana mengukurnya, kemudian targetnya di sini seperti apa, dan juga inisiatif yang dilakukan seperti apa begitu. Di sini kalau dari objektif ya Bapak Ibu, ini merupakan tujuan atau apa yang ingin dicapai. Dan ketika dari pengukuran, misalnya ini merupakan indikator kuantitatif atau apa yang akan kita ukur. Kemudian yang ketiga ada target ya. Ini angka yang harus dicapai. Di sini berapa persen, berapa unit dan juga dan seterusnya. Kemudian inisiatif ini merupakan program atau kegiatan nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini mungkin kita analogikan lebih sederhana lagi. Misalnya tidak jauh-jauh ya Bapak Ibu dalam tubuh kita sendiri begitu ya. Misalnya kita ingin sehat. Nah, kita ingin sehat ini merupakan objektif. Tujuan apa yang ingin kita capai. Kemudian ketika kita ingin sehat, maka diukur dengan berapa berat badan kita, kemudian berapa kadar gula darah kita. Nah, ini merupakan alat pengukurannya. Kemudian targetnya adalah kita ingin mencapai berat badan ideal dan juga gula darah yang normal. Dan ini merupakan apa namanya sebagai inisiatifnya gitu ya, berupa kita dapat melakukan diet ataupun olahraga teratur. Ini merupakan lebih sederhana yang diterapkan dalam. Kemudian bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kita memahami bagaimana menyusun objektif, bagaimana kita mengukur dan menetapkan target, gitu ya. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi untuk memahami jenis-jenis pengukuran atau pengukuran kinerja. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena tidak semua indikator itu bisa diukur dengan cara yang sama. Nah, dalam dunia strategi dan kinerja ini kita bisa mengenal setidaknya ada 4 jenis utama ya dalam pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengukuran berbasis output. Ini merupakan hasil langsung ya. Jadi pengukuran output ini merupakan hasil langsung dari sebuah aktivitas. Biasanya bersifat kuantitatif dan menunjukkan apa yang telah dihasilkan. Ya, di sini contohnya misal dalam tim marketing ya, dalam tim sales itu kita bisa mengukur berapa banyak
demonstrasi produk yang dilakukan atau dalam rekayasa perangkat lunak kita bisa mengukur jumlah bug yang ditemukan dalam uji kualitas. Artinya semakin banyak demonstrasi produk, maka semakin besar potensi penjualan dan juga semakin banyak bug yang ditemukan di awal, maka semakin baik kualitas produk saat dirilis. Gitu. Kemudian yang kedua ada pengukuran input ya. Ini adalah ukuran terhadap sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu aktivitas. Misalnya pengukuran terhadap waktu, tenaga, atau biaya. Contohnya di sini, eh, contoh sederhana ya, ada beberapa persentase waktu yang dihabiskan oleh tim penjualan untuk melayani pelanggan A dibanding dengan klien B. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi apakah alokasi waktunya sudah tepat, kemudian apakah usaha yang dilakukan sudah dibanding dengan hasilnya, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan pengukuran input. Kemudian terkait dengan pengukuran outcome ya, ini adalah ukuran yang paling penting karena menjawab pertanyaan apakah tujuan akhirnya ini tercapai. Nah, di sini bukan hanya aktivitas yang dilakukan, tapi juga apa dampaknya, apakah dampaknya terasa bagi perusahaan. Itu merupakan outcome. Kemudian kita ke poin selanjutnya, yaitu ada feedback ya, pengukuran terkait dengan feedback. Ini ini biasanya sering terlupakan Bapak Ibu, padahal ini sangat penting ya, terutama dalam proses uh, jangka panjang atau kompleks. Di sini kadang perusahaan memerlukan feedback dari pihak luar. Nah, di sini apa namanya? Contohnya ketika membuat rencana proyek selama 1 tahun gitu ya, di tengah jalan, kemudian kita mendapat masukan dari pengguna atau pihak lain. Nah, masukan ini bisa mengubah arah dan membuat proyek lebih tepat sasaran. Nah, ini kekuatan dari feedback. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian eh, setelah kita mengetahui ya tipe-tipe pengukuran, selanjutnya terdapat beberapa kriteria agar indikator yang kita pilih benar-benar realistis, bisa ditindaklanjuti dan selaras dengan strategi organisasi. Nah, berikut adalah 8 kinerja penting agar eh, pengukuran kinerja bisa benar-benar efektif ya. Yang pertama, eh, dapat mudah dipahami. Ini artinya ukuran kinerja ini harus sederhana, jelas, dan bisa dimengerti oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, dari segi datanya, ya, sumber datanya harus andal gitu. Artinya data untuk mengukur katakanlah KPI ya, data untuk mengukur KPI ini harus berasal dari sumber-sumber yang konsisten, kemudian tidak manipulatif. Kemudian poin yang ketiga ini terkait dengan penyebab dan juga dampaknya. Artinya di sini ukuran kinerja itu harus menunjukkan hubungan sebab akibat. Jika angka KPI turun atau naik, maka kita akan tahu apa penyebabnya dan apa dampaknya terhadap tujuan perusahaan. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu terkait apa namanya perubahan yang cukup sering terjadi. Nah, ini idealnya indikator dalam KPI itu alangkah baiknya dipilih yang bisa berubah dalam jangka waktu tertentu sehingga bisa dievaluasi dan dikendalikan. Dalam hal ini alangkah baiknya menghindari ukuran yang eh, statis atau jarang berubah. Kemudian selanjutnya di poin yang kelima ya, di sini alangkah baiknya stabil dan tidak terlalu fluktuatif. Dalam hal ini KPI sebaiknya tidak mudah melonjak atau anjlok secara drastis tanpa penyebab yang jelas. Nah, ini penting untuk memastikan hasil evaluasi sehingga dapat mendapatkan apa namanya hasil evaluasi yang tidak percaya. Kemudian poin selanjutnya yaitu akurat dan tepat ukur gitu ya. Nah, di sini bahasanya ukuran itu harus menggambarkan kondisi nyata dan terhindar dari bias. Jika terlalu estimatif maka hasilnya tidak akan akurat. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu mewakili kenyataan lapangan. Ini artinya ukuran kinerja itu harus menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, bukan sekedar angka yang kemudian ditulis di dalam dokumen.
Nah, kemudian di poin yang selanjutnya yaitu sesuai tujuan strategis. Dan hal ini yang paling penting, ukuran kinerja itu harus selaras dengan visi, misi, strategi, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, maka bisa jadi kita hanya akan sibuk untuk mengejar target, sebenarnya tidak berdampak bagi perusahaan. Itulah mengapa di sini poin yang terakhir yaitu harus sesuai dengan tujuan strategi. Selanjutnya, ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ridho atas pemaparan materinya. Izinkan saya menyampaikan beberapa highlight dari materi yang telah disampaikan. Jadi, manajemen kinerja terintegrasi mencakup human dan juga corporate performance management yang bertujuan menyelaraskan strategi, informasi, dan sumber daya manusia. Melalui pendekatan seperti balance scorecard, organisasi dapat merumuskan tujuan dan juga indikator, target, dan serta inisiatif yang mendukung pencapaian strategi secara sistematis. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan juga Ibu yang belum mengisi link presensi kehadiran, silakan mengisi link presensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom karena sertifikat dan akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut. Selain itu, terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Yang kedua, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat dikirimkan melalui kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan yang teratas. Agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar seri, silahkan Bapak dan Ibu dapat unfollow dan juga subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan juga TikTok, @kmmb_consulting, untuk YouTube KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kepada pembicara Bapak Andri yang akan memaparkan materi kedua. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aldi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung dalam Zoom webinar series. Ya, meskipun hari ini Jumat kayaknya lebih enak libur gitu ya. Karena kemarin libur 1 hari, terus besok sudah weekend gitu. Ya, mungkin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rido sebelumnya. Ya, kita bicara berkaitan dengan pengukuran dan juga bagaimana soal integrasi dari eh, berbagai aspek, ya, integrasi dari berbagai aspek pengukuran performa yang ada di organisasi seperti itu. Mungkin kalau saya boleh meminjam kata-katanya Mas Rido tadi yang disampaikan, yaitu bagaimana kita mengukur itu untuk tahu konteksnya gitu. Jadi kalau kita bicara pengukuran, ya of course kita harus tahu dalam tanda kutip konteksnya. Sebetulnya apa sih yang kita ukur? Sebetulnya apa sih tujuan dari pengukuran yang kita lakukan? Nah, di sini mungkin kalau Bapak Ibu lihat tampilan yang ada di slide ini, mungkin Bapak Ibu akan cukup familiar. Ini kok mirip dengan strategi map, ya, mungkin seperti itu. Karena kita bicara kausalitas sebetulnya ya. Kalau kita melakukan yang namanya cascading, ya, sorry. Nah, kalau kita melakukan yang namanya cascading daripada tujuan kita, nah artinya kita juga harus memahami sebetulnya tujuan kita itu dia disusun atas pilar-pilar apa. Nah, saya nyebutnya pilar. Jadi pilar di sini adalah pendukung yang menjadi penyokong. Kalau kita tidak dapat memenuhi, kita tidak dapat membangun pilar itu dengan kokoh, maka tujuan kita tidak akan dapat tercapai. Ya sama halnya seperti Bapak Ibu ibaratkan dengan sebuah rumah gitu ya. Kalau kita di strategi itu ada namanya host strategi. Jadi
paling atas yang akan jadi atap gitu ya, itu adalah visi. Jadi cita-citanya perusahaan itu seperti apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam 5, 10, atau bahkan 15 tahun mendatang. Itu visi. Nah, di bawahnya itu pasti nanti akan ada misi, kemudian ada mungkin ada tema strategisnya ya, tema strategis setiap tahun dan seterusnya, dan itu nanti akan turun dalam bentuk pilar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bangun rumah, ya pasti kan ada tiang-tiangnya gitu ya, ada pilar-pilar yang menyokong atap itu supaya tidak roboh. Nah, baru di bawah ini nanti Bapak Ibu akan ada enabler, artinya apa yang akan jadi yang akan bisa digunakan sebagai percepatan yang dapat digunakan sebagai pondasi dalam mengokohkan pilar-pilar yang Bapak Ibu bangun itu tadi. Nah, kembali ke bahasan terkait dengan objektif. Nah, kita harus tahu sebetulnya eh, pilar-pilar kita ini apa, pilar-pilar dari tujuan yang sudah kita susun ini apa, gitu ya. Bicara terkait dengan kausalitas itu tadi, artinya eh, kita harus tahu sebetulnya enabler dari apa yang sudah kita canangkan itu apa. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat di gambar ini, nah, kita kita lihat ternyata di level korporat, strategic theme-nya adalah achieve dominant position in semiconductor, pada industri semikonduktor. Pengukurannya dilihat melalui revenue. Nah, kita lihat di sini sebetulnya kalau tujuan kita menjadi eh, pemimpin gitu ya, menjadi pemimpin dalam industri semikonduktor yang dilihat dari revenue perusahaan, maka apa yang jadi enabler peningkatan revenue itu sendiri? Kalau bicara di industri semikonduktor, ternyata yang menjadi eh, enabler ya, yang memiliki pengaruh langsung pada jumlah pendapatan, jumlah revenue pada industri semikonduktor itu di aspek sales, yaitu number of lead ya. Jadi jumlah leads atau jumlah permintaan ya, jumlah permintaan yang ingin masuk pada eh, produsen pada industri semikonduktor. Nah, ini yang menjadi enabler atau yang memiliki pengaruh utama pada seberapa besarnya revenue yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Kemudian kalau kita lihat di sisi yang kiri, ternyata dari aspek sales, kita lihat ternyata yang secara langsung mempengaruhi pada jumlah revenue itu adalah eh, design design with opportunity ya. Jadi dari aspek sales, nah ini yang perlu kita perhatikan adalah atau yang perlu kita capai dari aspek sales itu adalah posisi kita pada industri semikonduktor ini, bagaimana kita bisa memposisikan perusahaan sama-sama di industri semikonduktor, mungkin karena kan secara persaingan, sehingga bagaimana kita bisa memposisikan perusahaan kita pada industri ini supaya dia secara langsung dapat berkontribusi pada peningkatan revenue perusahaan. Ternyata dengan melakukan design with opportunity. Artinya kita melakukan penyesuaian pada desain arsitektur dari produk semikonduktor yang kita jual gitu. Nah, tapi tidak hanya sesuatu yang berdampak secara langsung Bapak Ibu, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa ada juga yang namanya indirect effect. Nah, jadi kalau tujuan kita memang adalah peningkatan revenue di perusahaan, nah tapi ternyata kalau kita lihat dari yang menjadi pilarnya itu kan tadi adalah aspek sales dan juga aspek marketing. Nah, tapi ternyata setelah kita bedah lebih jauh lagi, ya, aspek marketing berkaitan dengan number of leads ini dipengaruhi dengan number of direct mail per quarter. Jadi seberapa sering ya, sebesar apa frekuensi kita melakukan mungkin mengirim email B2B gitu ya, mengirim email B2B pada prospek pelanggan ya, pada prospek pelanggan kita sehingga nanti akan muncul leads gitu.
Jadi apa yang perlu digarisbawahi dari ilustrasi ini? Jadi yang perlu digarisbawahi pada ilustrasi ini adalah kita melihat kausalitas itu tidak hanya secara langsung. Artinya dalam penentuan strategi ya, dalam penyusunan strategi dan juga pengukuran-pengukurannya, kita harus melihat hingga ke akar rumputnya, Bapak Ibu. Artinya kita targetnya revenue ya tidak hanya kita melihat pada jumlah leads dan juga bagaimana kita memasarkan produknya, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi ya, jumlah leads ini dipengaruhi oleh apa? Ya, jadi ternyata dipengaruhi oleh bagaimana atau seberapa sering kita melakukan pengiriman email kepada prospek pelanggan, misal gitu. Nah, bisa jadi nanti di bawah seberapa sering kita melakukan pengiriman email ini ada apa namanya, ada faktor lain yang menentukan. Misal di sini adalah adopsi kita terhadap teknologi. Nah, seberapa jauh maturity kita dalam adopsi teknologi sehingga bisa mendukung aktivitas marketing communication yang kita lakukan. Nah, bisa jadi demikian. Nah, artinya kita memang harus melihat secara komprehensif gitu ya. Sebetulnya enabler dari setiap aktivitas kita itu apa? Nah, karena yang menjadi kunci keberhasilan adalah ketika kita berhasil mengidentifikasi sebetulnya akar penyebab atau yang menyebabkan suatu target itu dapat tercapai adalah faktor apa. Nah, itu yang akan jadi kunci dalam keberhasilan. Nah, sehingga proses cascading objektif ini bisa dilakukan secara lebih komprehensif begitu. Nah, saya mungkin kasih salah satu eh, contoh lagi, Bapak Ibu. Jadi eh, best practice kami ya, best practice kami ketika menangani klien itu salah satu yang penting dilakukan di awal itu adalah pemahaman terhadap eh, perusahaan itu sendiri. Nah, jadi pemahaman terhadap perusahaan yang sedang kita tangani itu adalah sesuatu yang krusial. Karena apa? Karena kita tidak bisa menyamaratakan atau kita tidak bisa pakai sesuatu yang sifatnya general ketika kita menangani perusahaan yang berbeda. Mungkin bisa jadi eh, perusahaan A ya, perusahaan A dan perusahaan B dia sama-sama perusahaan operating and maintenance, katakan demikian. Tapi setelah kita lihat lebih dalam, ya perusahaan A ini mereka eh, apa namanya? Mereka ada tuntutan ya dari induk, misal ada tuntutan dari induk perusahaan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Karena secara sumbangsih ya, secara sumbangsih ketika terkonsolidasi pada induk itu akan meningkatkan kinerja dari grup itu sendiri. Tapi kalau kita lihat kasusnya yang B, misal ya, perusahaan B ini benar-benar tidak dituntut untuk profit. Artinya eh, dia benar-benar pure operating and maintenance. Nah, ternyata setelah kita lihat lebih dalam, perusahaan B ini memang sudah disetting untuk menjadi operating and maintenance-nya dari aset-aset yang dimiliki oleh grup gitu. Jadi jadi dalam satu grup itu ya secara arsitektur kadangkala kita menemukan ada namanya asset company. Jadi perusahaan itu dia memiliki aset yang cukup besar gitu ya. Dia punya aset yang cukup besar, tapi tidak semua aset ini ya, tidak semua aset ini dikelola oleh si perusahaan itu sendiri. Jadi katakan ini adalah perusahaan eh, BC gitu ya, sebagai induk dari perusahaan B. Tidak semua aset yang dimiliki oleh perusahaan BC ini akan dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Jadi dalam praktiknya, dalam lingkup holding ya, dalam lingkup grup, seringkali ada perusahaan-perusahaan yang memang disetting untuk dia itu mengelola aset-aset yang dimiliki oleh induk atau apa namanya kita biasa nyebutnya itu operating company.
Jadi memang secara eh, apa namanya nature dari pembentukan bisnisnya, ya perusahaan BI ini emang disetting untuk dia itu menjadi operating company. Makanya dia dia makanya dia tidak dituntut untuk menghasilkan profit yang tinggi. Tapi tuntutannya apa? Kalau kita bicara operating company, maka tuntutannya adalah pada eh, biaya, ya, efisiensi. Jadi seberapa bagus si perusahaan B ini, dia bisa melakukan aktivitas operasinya secara efektif dan efisien. Nah, berarti kalau bicara efisiensi ini apa namanya? Kita bicara pada beban ya, beban usaha atau terkait dengan pupuk dan lain sebagainya seperti itu. Nah, eh, meskipun sama-sama dalam satu bidang usaha operating and maintenance, ternyata kedua perusahaan ini punya karakteristik yang berbeda. Sehingga kalau kita lakukan ya, kita lakukan penyusunan strategi mulai dari eh, penentuan tujuan, kemudian di cascading pada pengukuran dan juga targetnya, maka dua perusahaan ini akan cenderung cukup berbeda secara target ya. Begitu. Karena yang satu berkaitan dengan profit dan yang satu benar-benar tidak dituntut untuk menghasilkan atau tidak dituntut untuk profit yang besar. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Kalau artinya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus benar-benar memahami sebetulnya enabler dari perusahaan kita itu apa. Kemudian ada satu contoh lagi ya. Salah satu oh, maaf. Nah, ada salah satu contoh lagi ya. Perusahaan Ada salah satu contoh lagi ini adalah perusahaan X. Nah, perusahaan X ini adalah perusahaan logistik, Bapak Ibu. Nah, umumnya apa sih sebetulnya yang jadi enabler ya? Apa yang jadi enabler pada perusahaan logistik ketika perusahaan itu ingin meningkatkan kinerja mereka? Mungkin kalau secara sekilas kita memahami demikian ya, perusahaan logistik, maka yang perlu ditingkatkan apa? Mungkin terkait dengan jumlah armada truk ya. Terus berapa kapasitas muatan yang bisa diangkut, seberapa eh, jauh ya, seberapa jauh jarak atau lokasi yang dapat di cover oleh perusahaan logistik itu. Nah, tapi kalau eh, kita bisa memahami lebih dalam ya, ternyata perusahaan logistik ini dia itu punya kontrak jangka panjang dengan perusahaan infrastruktur ya. Katakan ini adalah perusahaan infra, ini perusahaan Z. Nah, si perusahaan logistik dan infra ini mereka punya kontrak jangka panjang. Nah, setelah kita lihat lagi ya, contohnya perusahaan infrastruktur eh, mereka kan pasti butuh namanya supplier bahan baku ya. Katakan di sini adalah perusahaan Y. Nah, ini adalah supplier untuk bahan baku. Nah, ini adalah supplier untuk bahan baku, perusahaan Y. Nah, perusahaan Z, dia kan pasti ngambil dari perusahaan Y untuk bahan baku. Nah, kalau kita lihat nature-nya di infrastruktur, mungkin Bapak Ibu juga ada yang cukup familiar. Pembayaran eh, yang dilakukan ya, pembayaran yang dilakukan pada perusahaan infrastruktur, pembayaran dari proyek yang dikerjakan, itu kan seringkali kita melihat memang tidak bisa atau memang tidak dilakukan secara eh, penuh di awal atau kita bicaranya termin mungkin gitu ya. Nah, mungkin apa namanya pembayaran itu dilakukan secara termin. Nah, seringkali pembayaran proyek yang berjalan itu dilakukan di bulan-bulan tertentu, menyesuaikan dengan apa namanya dari karakteristik pelanggannya itu seperti apa. Nah, ternyata kalau pelanggannya itu adalah negara gitu ya, ya kita tahu ternyata pembayaran terhadap perusahaan infra ini dia dilakukan di bulan ke-8 ya.
Dia dilakukan di bulan ke-8. Jadi pembayaran MTN itu dia akan baru dicairkan pada bulan ke-8. Sedangkan si perusahaan ini ya, dia kan tetap harus mengerjakan proyek itu sejak bulan ke-1. Nah, kemudian dari dari apa namanya? Dari mana datangnya uang itu kalau kita baru dibayar di bulan ke-8 tapi kita harus eh, mengerjakan proyek itu sejak di bulan ke-1. Nah, kita melihat ada pola di sini ketika perusahaan Z ini membeli suplai bahan baku pada perusahaan Y, mereka harus membayar di awal. Nah, dengan kondisi pembayaran proyek yang termin tadi, maka dari mana perusahaan Z dapat mendapatkan cadangan kas dengan waktu yang cepat. Nah, ternyata ketika perusahaan Z membeli suplai bahan baku ke perusahaan Y, ini diangkut oleh perusahaan X. Jadi perusahaan X ini yang jadi logistiknya ke perusahaan Z. Nah, di situ ada klausul ya, ada klausul yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Y, dimanfaatkan ini dalam arti konteksnya kerjasama ya. Ternyata perusahaan X ini dia punya cadangan kas yang cukup besar loh. Nah, jadi perusahaan X ini mungkin bahasa Jawanya adalah itu ya, bahasa Jawanya nalangi gitu ya mungkin atau membayar terlebih dahulu suplai bahan baku yang dibeli pada perusahaan Y kemudian diberikan pada perusahaan Z. Baru nanti dari perusahaan Z di bulan ke-8 dia akan membayar perusahaan X, perusahaan logistiknya. Begitu. Nah, ini kan adalah salah satu contoh praktik mungkin yang harus kita pahami ketika kita coba membuat sebuah objektif atau measurement. Nantinya kalau kita melihat kasus yang seperti ini tadi, maka sebetulnya apa enabler dari perusahaan X meskipun dia perusahaan logistik? Apakah itu dari jumlah armada, apakah jumlah muatan, kemudian seberapa jauh apa namanya jangkauan dari perusahaan X itu sendiri? Bukan. Justru enabler utamanya maka dia adalah dari kasnya perusahaan. Jadi jadi ketersediaan kas dari perusahaan ini bagaimana harus tetap dijaga cukup tinggi supaya dari perusahaan X, perusahaan logistik ini mereka tetap dapat memberikan apa namanya pembiayaan untuk kebutuhan pembelian suplai bahan baku ke perusahaan Z. Jadi bukan armada, bukan muatan, bukan seberapa jauh dari jangkauan apa logistik perusahaan itu sendiri. Itu. Padahal itu adalah perusahaan logistik. Karena kalau kita lihat sekilas betul perusahaan logistik kan pasti kita kepikirannya truknya ada berapa gitu ya. Kemudian kita bisa muat berapa ton barang gitu ya dalam satu kali pengiriman dan seterusnya seperti itu. Nah, itu beberapa contoh pemahaman gitu ya mungkin yang berkaitan dengan kebutuhan kita untuk melakukan cascading dan juga pengukuran. Oke, next. Nah, dalam eh, pengukuran gitu ya, mungkin kalau kita coba kaitkan pada balance scorecard gitu, ada beberapa perspektif yang mungkin secara spesifik bisa kita lihat sebagai acuan kita dalam menentukan pengukuran pada tujuan yang sudah eh, sudah kita rumuskan seperti itu. Contohnya pada perspektif customer, mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi ukuran kalau kita bicara kaitannya pada aspek pelanggan. Seperti sebetulnya pelanggan berapa ideal pelanggan ini untuk kita jadikan target pasar gitu gitu ya. Kemudian can this customer be segmented by industry, taste, expectation, agency, function, business process, and so on. Jadi apakah segmen customer ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan industrinya, rasa, expectation, dan seterusnya. Gitu. Nah, artinya kita berusaha mengenali karakteristik dari segmen pelanggan kita.
Jadi segmen yang coba yang kita sasar gitu ya sebagai target market kita, apakah kita bisa mengklasifikasikan segmen tersebut pada karakteristik-karakteristik yang mungkin lebih spesifik. Jadi mungkin kalau kita bicara rasa, sebetulnya segmen pasar kita itu suka rasa makanan yang bagaimana. Nah, mungkin kalau di Jawa Barat suka makanan-makanan manis gitu ya, suka makanan-makanan manis. Di Jawa Tengah juga demikian. Mie ayamnya rasanya manis. Kemudian kalau kita pengen ke Surabaya, kita jualan makanan di Surabaya, ternyata orang-orang di Surabaya cocoknya lidahnya itu cocoknya yang asin gurih, yang suka yang pedes-pedes. Nah, biasanya demikian. Artinya secara spesifik karakteristik-karakteristik yang seperti itu akan membantu kita untuk lebih memahami ya berkaitan dengan segmen pelanggan kita. Kemudian sebetulnya siapa yang menginfluence kebiasaan pembelian atau keputusan pembelian dari target pasar kita. Nah, kalau anak-anak muda nih ya biasanya melihat influencer-influencer apa yang dipakai influencernya ya, itu apa namanya biasanya jadi eh, apa ya apa biasanya itu pengen ikut-ikutan. Kita melihat influencer yang biasa ditonton pakai tas merek A. Nah, kita cenderung ikut-ikutan seperti itu. Nah, maka kita juga eh, perlu untuk mengenali kita perlu untuk mengenali apa yang sebetulnya menjadi apa namanya pemicu gitu ya dari pelanggan kita untuk melakukan transaksi. Kemudian kenapa pelanggan kita itu membeli atau menggunakan produk kita? Apakah itu berkaitan dengan perceived and actual value yang didapat atau pada benefit yang dilakukan ketika melakukan purchasing, ketika melakukan pembelian itu? Kemudian kapan mereka akan membeli? Nah, misal untuk produk-produk elektronik, misal HP, nah, itu kan biasanya ramai ketika sebelum hari raya atau ketika pergantian tahun baru. Nah, itu ramai biasanya terkait apa namanya produk-produk elektronik seperti HP penjualannya. Nah, jadi kita coba lihat secara eh, time gitu ya, secara waktu, ya, sebetulnya produk-produk ini itu larisnya kapan, atau kapan produk-produk ini dibutuhkan pelanggan. Kemudian eh, what do they buy? Apakah apa ya yang mereka beli? Apakah karena produk issue, adanya service, company image, atau positioning dari perusahaan kita? Sebetulnya apa yang mereka beli dari produk kita? Kemarin ramai gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga apa namanya lihat beberapa video-video terkait ya ketika terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Kemudian ramai itu ada video-video dari China yang membongkar sebetulnya harga produksi dari tas-tas brand luxury di Amerika itu berapa gitu. Jadi apa namanya kemarin ramai soal video itu. Itu kan dari situ kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang dibeli oleh konsumen kalau kita bicara tas-tas branded itu. Kalau apakah yang dibeli sebetulnya adalah company image-nya ya? Apakah yang dibeli company image-nya ataukah sebetulnya yang dibeli adalah produk atau servisnya? Nah, itu kita bisa melihat dari kasus itu. Kemudian how do they buy? Are they trying to buy or what is their method of purchase? Jadi bagaimana mereka membeli? Apakah mereka membeli? Katakan kalau kita bicara terkait dengan channel, ya mungkin apakah mereka membeli barang-barang itu di e-commerce misal ya, ataukah mereka cenderung lebih suka membeli secara langsung pada toko-toko fisik dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa kita ya bisa kita jadikan mungkin referensi begitu ya. Kalau kita
mengacu pada penyusunan measurement. Jadi pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti ini yang membantu kita untuk mengenali itu tadi sebetulnya enabler dari bisnis kita itu apa? Enabler dari kesuksesan bisnis kita itu eh, apa? Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti ini. Oke, mungkin next. Nah, ini masih sama. Kalau tadi perspektif pelanggan, nah, ini adalah perspektif finansial. Jadi kita merujuk pada perspektif yang ada di balance scorecard, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti yang tadi saya sampaikan. Misal kalau kita melihat eh, financial perspektif ya pada profit organization dan non-profit organization. Nah, ini measurementnya akan berbeda. Pendekatan yang kita pakai itu akan berbeda. Nah, revenue akan penting bagi perusahaan yang dia itu orientasinya pada profit. Namun kalau kita lihat di sini, nah, kita tidak mendapati adanya revenue, ya. Artinya apakah non-profit organization itu nggak ada revenue? Belum tentu. Ya bisa jadi memang ada revenue, tapi itu memang tidak jadi concern bagi mereka. Karena mereka secara apa namanya klasifikasi, mereka sudah mengklasifikasikan organisasi mereka sebagai non-profit organization, ya, atau government gitu. Jadi re- revenue itu tidak jadi concern. Bisa jadi memang kebutuhan atau uang yang masuk itu hanya dibutuhkan untuk memenuhi katakan atau untuk membiayai biaya-biaya seperti biaya operasional gitu ya, OPEX dari organisasi gitu. Jadi tidak concern pada peningkatan revenue yang cukup signifikan. Kemudian kalau kita eh, mau lihat dari indikator-indikator lain yang lebih spesifik gitu ya, mungkin berkaitan dengan profit margin, kemudian gross marginnya sudah sebesar apa, ya, kita efisiensi yang kita lakukan itu sudah eh, se sudah maksimal atau belum seperti itu. Nah, even pada sama-sama profit organization ya, sama-sama pada profit organization, nah kita tetap harus mengenali lebih dekat ya, kita harus bisa mengenali lebih detail terkait dengan perusahaan yang coba kita susun measurementnya. Nah, tadi sudah banyak saya sampaikan contohnya ya, gitu. Jadi sama-sama perusahaan profit, tapi apakah concernnya pada profit margin, atau apakah perusahaan itu dia memang profit organization, tapi apakah concernnya pada gross margin? Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan operating gitu ya, perusahaan-perusahaan yang dia itu memang secara nature dibuat untuk operating company, biasanya concernnya pada middle. Middle line itu adalah gross margin. Nanti karena kita ingin melihat sebetulnya biaya yang ditimbulkan oleh perusahaan itu apakah dia cukup efisien atau tidak. Tapi beda kalau eh, biasanya itu perusahaan-perusahaan yang end to end, nah perusahaan-perusahaan yang end to end, nah biasanya concernnya pada profit margin. Nah, jadi penjualan itu tidak hanya harus dituntut tinggi, tapi harus ada dagingnya juga. Artinya kita melihatnya sampai pada bottom line. Bottom line-nya di profit margin, laba bersihnya sudah sebesar apa ya persentasenya terhadap pendapatan seperti itu dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? Bapak Ibu eh, bisa kenali sendiri dengan perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, enablernya seperti apa? Oke, next. Nah, ini untuk eh, internal perspektif dan juga learning and growth ya. Mungkin tadi Bapak Ibu kan sudah disampaikan juga oleh Pak Rido ya berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi ada dua dimensi di sumber daya manusianya dan juga di corporate-nya. Artinya dua-duanya ini harus berjalan selaras gitu ya. Baik dari sisi SDM, measurement,
untuk setiap aktivitinya seperti apa, kemudian pada level korporat yang berkaitan dengan sumber daya manusia juga, measurement yang kita berikan itu seperti apa. Nah, kita apa namanya kita bisa melihat ini nanti keterkaitan antara sumber daya manusia dan juga pada level korporat kebutuhan pada masing-masing aspek ini berkaitan dengan apa. Jadi kalau kita sudah mengenali perusahaan kita sebagai operating and maintenance ya, misal operating and maintenance artinya berkaitan dengan kompetensi ya, berkaitan dengan kompetensi SDM, kemudian apalagi kalau operating and maintenance berkaitan dengan eh, pelatihan ya, tingginya pelatihan dan aktivitas-aktivitas lain yang dia itu berkorelasi secara langsung pada seberapa baik kita mendeliver layanan kita, seberapa baik perusahaan itu mengoperasikan aset-aset yang sudah ada. Nah, concernnya akan ke sana. Ya, tinggal kita turunkan pada internal perspektif maupun learning and growth perspektif di sumber daya manusianya seperti apa. Apakah kompetensinya masih butuh untuk dinaikkan? Apakah kita harus meningkatkan jumlah pelatihan kita, ataukah kita harus rekrut profesional, ya? Nah, ataukah kita harus rekrut profesional, ataukah ada skema-skema lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa kenali lebih lanjut gitu. Oke, next. Ada lagi? Oke, baik. Kalau gitu saya kembalikan ke Pak Aldi ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Andri atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Izinkan saya menyampaikan beberapa highlight Bapak dari materi yang telah disampaikan. Jadi, pengolahan kinerja yang efektif itu membutuhkan pemahaman atas elemen objektif, ukuran, target, dan juga inisiatif. Nah, pemilihan indikator harus relevan dan tidak redundan dengan fokus pada penggerak utama strategi. Perspektif pelanggan seperti market share dan kepuasan menjadi kunci untuk mencapai dominasi pasar dan keunggulan yang kompetitif. Baik, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan juga Ibu yang belum mengisi link presensi kehadiran, silakan mengisi link presensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link tersebut. Selain itu, terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini dapat dikirim melalui kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan yang teratas. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Webinar series Corporate Strategy pada 2025 akan menghadirkan pemateri dari praktisi profesional dengan tema dan juga topik yang lebih strategis lagi. Agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan juga mensubscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan juga TikTok dengan @kmmb_consulting, untuk YouTube yaitu KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Baik, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk dapat menuliskan pada kolom chat Zoom. Apabila Bapak dan Ibu ingin berinteraksi secara langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, saya cek dulu untuk pertanyaan yang pertama.
Oke, baik untuk pertanyaan pertama eh, ada dari Ibu Imelda. Apakah Ibu Imelda ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung atau ingin kami bantu bacakan? Oke, baik, saya langsung bacakan saja. Jadi pertanyaan pertama yaitu berdasarkan 4 tipe pengukuran yang telah dijelaskan, apa contoh KPI yang bisa diterapkan di perusahaan? Seperti mengacu kepada output, input, outcome, dan juga feedback. Seperti itu. Saya persilakan kepada Bapak Ridho terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu ke slide. Oke, ya. Ya, ini. Baik, terkait dengan contoh KPI yang biasa digunakan, sebenarnya ada 4 tipe pengukuran ya, output, input, outcome, dan juga feedback. Dan di sini kita mungkin akan membahas terkait dengan contoh KPI gitu ya, atau bagaimana praktik yang dilakukan di perusahaan. Ketika kita membahas terkait dengan output gitu ya, artinya kita melihat apa yang dihasilkan secara langsung dari suatu proses atau pekerjaan. Mungkin di sini perusahaan bisa menggunakan KPI jumlah proyek yang diselesaikan dalam 1 tahun, kemudian juga bisa menggunakan KPI jumlah laporan keuangan yang telah diaudit, kemudian jumlah pelatihan karyawan. Ini merupakan contoh-contoh dari KPI dari pengukuran output. Tujuannya adalah untuk menggambarkan volume atau kuantitas aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian jika kita membahas tipe yang kedua terkait dengan input ya, ini untuk mengukur apa yang bisa kita gunakan atau diinvestasikan dalam suatu aktivitas. Nah, contohnya di sini mungkin bisa dilihat dari KPI jam kerja yang dihabiskan untuk pelatihan, kemudian biaya operasional per proyek, kemudian juga persentase waktu yang dihabiskan untuk proyek, dan sebagainya. Nah, di sini mungkin ada salah satu contoh ya terkait dengan pengukuran input. Mungkin salah satunya ada persentase anggaran riset yang digunakan untuk proyek pengembangan teknologi alat berat. Nah, ini merupakan salah satu pembahasan ya terkait KPI input. Kemudian jika kita membahas tentang outcome ya, ini artinya apakah tujuan strategi itu tercapai. Nah, ini contoh KPI yang bisa digunakan yaitu peningkatan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction index. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan KPI tingkat retensi karyawan tahunan. Ini termasuk dalam outcome juga. Kemudian yang ketiga persentase proyek yang selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, ini kan sifatnya lebih ke tujuan apakah sudah tercapai atau tidak. Kemudian terkait dengan pengukuran feedback gitu ya, ini akan membantu perusahaan untuk mengadaptasi dan meningkatkan proses secara berkelanjutan. Nah, contoh KPI yang bisa digunakan salah satunya yaitu jumlah saran atau masukan yang diterima melalui survei internal. Nah, mungkin itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan KPI tingkat penyelesaian temuan audit internal. Nah, mungkin dari dua contoh ini sudah menggambarkan ya contoh dari KPI dari ketiga tipe pengukuran yang telah dijelaskan. Mungkin ada tanggapan. Baik, sebelum saya menanyakan terkait tanggapannya, mungkin saya akan ke Bapak Rizky Andri dulu. Bagaimana mungkin ada tambahan Bapak? Ya, sebetulnya tipe pengukuran ini tidak ada mana yang lebih baik dari satu sama lain gitu ya. Artinya 4 tipe pengukuran ini kalau kita coba lihat itu sebetulnya memang bisa kita kombinasikan. Nah, tergantung pada konteks yang perlu kita pahami kembali. Sebetulnya apa yang menjadi tujuan kita. Nah, kalau perusahaan itu dia adalah perusahaan manufaktur, ya, katakan demikian, perusahaan manufaktur, atau dia perusahaan yang berkutat pada proses produksi, maka pengukuran yang berkaitan dengan output dan juga input itu adalah
dua pengukuran yang mungkin most likely akan digunakan dalam penyusunan measurement. Jadi karena kita melihat hasil produksinya, outputnya berapa yang bisa kita hasilkan, kemudian kita lihat dari sisi input, utilisasi dari mesin-mesin yang kita gunakan, kemudian efektivitas penggunaan, efisiensi penggunaan bahan baku dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara manufaktur, most likely mungkin tipe measurement yang dilakukan adalah tipenya output dan juga input measure. Nah, mungkin kalau perusahaan-perusahaan jasa ya mungkin akan lebih banyak terkait dengan feedback measure karena apa namanya mereka rely on pada experience yang dirasakan pelanggan. Nah, experience itu akan bisa ditangkap gitu ya. Ya, akan bisa ditangkap melalui feedback dari pelanggan. Nah, sehingga kebutuhan terkait dengan tujuan perusahaan, kalau kita bicara dalam konteks jasa, mungkin akan lebih eh, banyak ya menggunakan measurement-measurement yang berkaitan dengan feedback seperti itu. Jadi eh, kita coba pahami kembali pada konteksnya, tujuan dari perusahaan ini seperti apa, kemudian instrumen pengukuran seperti apa yang kita butuhkan. Mungkin begitu, Pak Aldi. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ridho dan juga Pak Andri. Mungkin dari Ibu Imelda, mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih Ibu Imelda. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Bapak Calvin. Bapak Calvin menanyakan terkait kalau di tengah kuartal ternyata tim baru menyadari bahwa target KPI awal tahun tidak realistis untuk dikejar, apa langkah yang paling masuk akal? Baik. Untuk pertanyaan ini saya tawarkan bisa Bapak Andri atau Bapak Ido terlebih dahulu untuk menyampaikan. Kami persilakan. Iya, iya mungkin izin saya terlebih dahulu ya. Pertanyaan dari Pak Kevin. Semisal kalau kita sudah menyusun terkait dengan target KPI, kemudian baru menyadari ketika di tengah pelaksanaan bahwa target itu target yang kurang realistis gitu ya. Nah, mungkin kalau kita eh, bicara evaluasi, nah kita satu bisa mempertanyakan secara penyusunan target apakah pendekatan metode yang kita lakukan sebelumnya dalam penyusunan target itu sudah tepat. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi. Karena ketika kita dalam menyusun sebuah target ya, tentu ada kerangka berpikir yang bisa kita manfaatkan, yaitu kaidah SMART. Artinya apakah eh, target yang kita susun itu sudah spesifik, ya, kemudian measurable, dan salah satu di kerangka SMART itu adalah achievable. Nah, jadi dalam penentuan target ya penting untuk kita tidak hanya sekedar menulis angka di situ, tapi kita juga punya pertimbangan, kita punya asumsi yang spesifik dan juga relevan. Kenapa kita menuliskan angka itu di target perusahaan kita? Nah, salah satu pendekatan untuk evaluasi kita bisa pakai kerangka SMART. Kemudian bagaimana semisal sudah terlanjur nih, misal kita punya target pendapatan 1 triliun. Nah, ternyata target pendapatan 1 triliun ini adalah sesuatu yang impossible. Nah, kita baru nyadarnya itu katakan di triwulan pertama melihat apa namanya kinerja dari perusahaan. Nah, ada dua pendekatan yang bisa kita apa namanya bisa kita lakukan sebetulnya. Nah, pendekatan yang pertama mungkin kita melakukan rollover atau kita melakukan revisi atas target yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, itu pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua, ya mungkin kalau ini Bapak Ibu yang lebih suka tantangan, ya. Nah, kalau kita menetapkan, sorry, kita sudah punya target 1 triliun. Kemudian kalau kita melihat performa kinerja historis kita, business as usual,
pendapatan kita mentok-mentok paling tinggi bisa sampai 800 miliar. Artinya masih ada gap sekitar 200 miliar ya. Kalau kita bandingkan dengan target sebelumnya antara performa kinerja bisnis as usual kita dengan target 1 triliun tadi. Nah, jadi yang perlu ditanyakan adalah bagaimana kita mengisi gap 200 miliar itu tadi dari target 1 triliun. Maka kita harus berbisnis secara apa ya, secara tidak biasanya. Itu istilahnya mungkin seperti itu. Kalau kita bisnis dengan cara biasa-biasa aja kita dapat 800 miliar. Maka kita harus bisnis secara tidak biasa supaya pendapatan itu bisa terdongkrak hingga 1 triliun. Caranya bagaimana? Nah, ini yang balik lagi tadi yang mungkin materi disampaikan Pak Rido maupun materi yang sudah disampaikan saya, kita harus mengenali enabler dari bisnis kita itu apa. Saya kasih salah satu contoh. eh, ada salah satu klien kami kebetulan ya, mereka untuk 5 tahun ke depan pendapatan itu dituntut hingga bisa 5 hingga 10 kali lipat dari pendapatan existing. Nah, melihat kondisi itu, artinya perusahaan ini harus kerja keras, harus apa namanya, mereka harus put eh, effort ekstra gitu ya, supaya pendapatan itu bisa naik hingga 5 sampai 10 kali lipat. Alhasil perusahaan ini kita rekomendasikan untuk mereka tidak apa namanya, tidak berbisnis secara esetis atau tidak melakukan aktivitas secara biasa-biasa aja. Mungkin gampangannya begitu. Jadi singkat cerita ya, perusahaan ini akhirnya dia harus masuk ke pasar luar negeri juga untuk menambah market share ya, menambah market share yang bisa mereka akuisisi. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mereka menjalin kemitraan ya, mereka KSO dengan perusahaan-perusahaan serupa yang ada di luar negeri untuk bisa masuk ke pasar sana dan seterusnya. Nah, singkat cerita apa namanya? Cara ini berhasil dan memang timbal baliknya pada performa atau kinerja perusahaan itu juga mengalami peningkatan di luar dari eh, apa namanya, di luar dari nature bisnis yang mereka lakukan seperti biasa. Jadi ini sifatnya adalah nurtur atau dibuat. Nah, kan ada dua jenis ya, nature dan juga nurture. Kalau kita bicara nature ya berarti bisnis as it is kita. Nah, kalau kita bicara nurture, maka apa yang ingin kita apa namanya, something unusual apa yang ingin kita capai itu tadi, bagaimana cara kita mencapainya. Nah, itu Bapak Ibu yang suka tantangan mungkin ya bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Rido, silakan. Ya, terima kasih jawabannya sudah lengkap ya. Jadi masalah di tengah perjalanan gitu. Kemudian target kita ternyata tidak realistis untuk dikejar. Nah, ini sebenarnya tadi sudah sempat disinggung di slide pembahasan bahwasanya harapannya bahwasanya KPI ini tidak hanya sebagai target yang tertulis di dalam dokumen, namun juga dapat dilakukan analisis jika kedepannya memang tidak realistis untuk dilakukan. Dalam hal ini, biasanya analisis yang biasa dilakukan itu yaitu untuk mencari tahu akar masalah. Nah, biasanya untuk mencari tahu root cause ini bisa menggunakan alat strategis yaitu fishbone analysis ya. Biasanya dianalisis dari segi 5M, man, money, method, kemudian mesin dan juga material. Nah, biasanya dari analisis 5 aspek ini kemudian akan ditemukan permasalahannya apa, kemudian menentukan arah ke depannya ini bagaimana. Apakah dari KPI-nya yang dirubah atau strategi dalam mencapai KPI-nya yang harus dirubah. Jadi mungkin salah satu langkah yang lebih konservatif gitu ya bisa dilakukan dengan merubah strategi pencapaian. Misalnya dengan menambah sumber daya atau menambah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh internal perusahaan. Mungkin itu sedikit tambahan.
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari Bapak Calvin ada feedback, Pak. Baik, jika tidak ada feedback, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Desi. Untuk Ibu Desi, apakah Ibu Desi ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung atau ingin kami bantu bacakan? Baik, saya langsung bacakan aja. Jadi pertanyaan dari Ibu Desi yaitu, mohon izin bisa dijelaskan perbedaan atau contoh antara human performance dan juga corporate performance. Apakah keduanya berbeda dari KPI level divisi atau sebenarnya saling terkait, tinggal dikelola saja seperti itu. Mungkin saya persilahkan untuk Bapak Rizky dan juga Bapak Rido untuk menyampaikan jawaban. Ya, baik, izin menjawab ya. Desi. Jadi memang antara KPI, antara human performance dan juga corporate performance ini memang cenderung berbeda, namun memang saling berhubungan, saling terintegrasi. Gitu. Kita langsung ambil contoh saja. Katakanlah di suatu perusahaan gitu ya, mereka memiliki tujuan agar dalam 1 tahun tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, dari tujuan tersebut tentu akan diturunkan pada KPI korporasi dalam bentuk biasanya zero fatality target. Artinya dalam 1 tahun itu diusahakan jangan sampai terjadi apa namanya insiden gitu ya atau kecelakaan. Nah, dari KPI korporasi tersebut biasanya direspon oleh KPI per divisi. Nah, biasanya divisi menentukan KPI yaitu persentase operator yang telah mengikuti pelatihan alat berat. Nah, kan ini sudah berhubungan ya antara korporasi dengan unit. Kemudian biasanya dari unit akan diturunkan lagi pada KPI individu. Nah, biasanya KPI individu ini lebih spesifik kepada perorangan gitu ya. Biasanya dengan KPI jumlah pelanggaran keselamatan yang disebabkan oleh individu. Jadi artinya ketika kita lihat dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas itu sangat berhubungan. Jika memang dari individu atau human-nya tidak mencapai target, maka dari corporate performance juga tidak akan mencapai target. Itu pun juga sebaliknya. Artinya di sini bahwa human performance ini merupakan fondasi gitu. Sedangkan dari corporate performance ini merupakan hasil dan keduanya harus dikelola secara terintegrasi sehingga sistem manajemen kerja berjalan dengan baik. Mungkin ada tambahan dari Pak. Iya. Eh, cukup ya, saya rasa Pak Rido cukup menjelaskan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Ibu Desi, apakah ada tanggapan Ibu? Baik, jika tidak ada tanggapan, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan terakhir dari sesi webinar kali ini. Pertanyaannya berasal dari Bapak Budi. Dari Bapak Budi, izin Pak, bagaimana cara membangun feedback atau kontrol yang efektif, tapi tetap bisa diterima semua level? Karena di beberapa kasus feedback dari atasan seringkali bersifat satu arah dan kurang actionable. Seperti itu. Kepada Bapak Andri dan juga Bapak Rido, kami persilahkan untuk menjawab. Iya, terima kasih Pak Aldi pertanyaannya. Jadi eh, memang seringkali ya feedback yang kita dapatkan itu tidak sepenuhnya bisa langsung kita terima secara mentah. Nah, artinya begini. Jadi instruksi ya itu seringkali tidak dalam wujud yang sudah matang. Artinya dari pihak operating level ya, ketika pihak operating level menerima suatu instruksi itu seringkali masih harus mentranslasikan instruksi tersebut. Nah, contohnya demikian.
Contohnya begini. Jadi dari manajemen level gitu ya. Dari manajemen level menginstruksikan untuk kita bisa menaikkan pendapatan atau kinerja perusahaan di akhir periode tahun, misal demikian ya. Nah, instruksi ini ya, diturunkan pada operating level. Dari manajemen level tidak memberikan instruksi secara spesifik pendapatan ini harus dinaikkan pada konteks apa? Apakah salesnya yang dinaikkan? Apakah pendapatan ini dinaikkan dengan menambah cakupan pasar pasar yang dilayani, misal demikian. Nah, instruksi-instruksi ini memang adalah sesuatu yang dia sifatnya harus ditranslasikan pada operasional level. Nah, artinya kalau dari pihak manajemen ya menyampaikan pendapatan kita eh, harus bisa dinaikkan. Nah, bagaimana operating level ini yang ada di lapangan bisa mentranslasikan cara kenaikan pendapatan ini? Apakah dengan menambah produksi, apakah dengan menambah produksi atau dengan menambah channel penjualan, ataukah dengan berfokus ya fokus dalam penjualan produk dengan high margin. Nah, sehingga apa namanya nanti laba bersihnya perusahaan bisa lebih tinggi, nanti seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa ditranslasi oleh orang-orang yang berada pada operational level gitu, karena mereka yang secara spesifik ya, secara spesifik benar-benar mengetahui day to day activity ya, kemudian kondisi di lapangan itu seperti apa ya, kalau kita bicara terkait dengan operasional dari perusahaan itu sendiri begitu. Nah, memang kadang-kala demikian. Namun eh, ini bukan jadi salah satu-satunya kondisi ya, bisa juga eh, instruksi ya, instruksi itu dia memang sifatnya tidak bisa atau sulit ditranslasikan karena memang adanya error dalam komunikasi. Nah, jadi error dalam komunikasi atau penyampaian maksud ya dari top to bottom level ini memang seringkali juga terjadi. Jadi manajemen menghendaki apa, tapi ketika dalam proses penyampaian ini tidak bisa dipahami oleh operating level. Nah, ini adalah error dalam komunikasi. Sehingga dengan untuk menghindari adanya error ini, nah, measurement itu bisa kita gunakan sebagai instrumen yang membantu kita untuk mengkomunikasikan keinginan dari top level. Nah, jadi kalau kita contoh lagi tadi ya, measurement di top level itu adalah pendapatan. Kemudian kalau kita turunkan ya, kita lakukan cascading, pendapatan ini dia itu didukung dengan aspek apa? Apakah kalau di marketing tadi ya, contohnya misal dari leads-nya, nah, kita harus bisa menaikkan leads. Leads ini dia dihasilkan dari mana? Oh, dari email marketing. Nah, misal demikian. Nah, ini adalah contoh salah satu manfaat dari penggunaan measurement yang eh, spesifik ya, measurement yang spesifik ketika kita memberikan instruksi dari manajemen level ke operating level. Nah, contohnya demikian. Mungkin ada tambahan dari Pak Dido. Ya, saya rasa cukup, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ridho dan Bapak Andri. Apakah dari Bapak Budi ada tanggapan? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Budi. Oke. Baik, mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Namun jangan khawatir apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Sebelum mengakhiri webinar spesial seri pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini.
Jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu semua untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Eh, apakah sudah on cam? Oke. Baik, untuk dokumentasi slide pertama akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, untuk selanjutnya dokumentasi slide kedua. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Selanjutnya dokumentasi untuk slide ketiga. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Agar tidak ketinggalan, Bapak dan Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirim oleh tim kami, atau Bapak dan Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Bapak dan juga Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri dan juga Bapak Rido karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya Aldi Hoirul Anwar selaku moderator pada webinar series kali ini. Pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya.